adanya motor ya saya jual motor. Kan saya produser toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini lagi hujan rintik-rintik. Ya, hujan ini ya. Lagi hujan rintik-rintik di sini, makanya banyak geluduk-geluduk ya, tapi nggak apa-apa Pak, lebih sahdu Pak. Iya, ya. Di sini ada salah satu guru besar ini di bidang advokat, guru besar nih. Guru besar di Yogyakarta, salah satu advokat senior di Yogyakarta yang sangat saya hormatin, yang sangat kami murid-muridnya ini bangga Pak. Nah, jadi saya sering syukur alhamdulillah dulu magang di tempatnya Pak Heni, belajar di tempatnya Pak Heni, yang di sana kemudian kita tidak hanya dididik secara hukum, tapi juga dididik secara spiritual. Dididik secara spiritual, bagaimana kemudian kita harus menjadi advokat itu yang berintegritas, beriman, bertakwa, dan juga low profile. Jadi beliau adalah Pak Heni Astianto. Beliau sangat low profile, lebih terkenal sebagai budayawan dan Pak Ustadz gitu. Tinimbang sebagai advokat gitu kan. Dan apa ya Pak ya, mungkin ini Pak, yang kemudian ingin orang dengar di luar sana, apa sih sebenarnya yang kemudian membawa Pak Heni menjadi advokat yang budayani. Bukan, kalau kita lihat kan ada Hotman Paris, ya kan, yang kemudian gayanya Verlente dan lain sebagainya, tapi Pak Heni kemudian jauh dari kesan-kesan seperti itu. Apa yang kemudian melatar belakangi, motivasi apa, dan apakah kemudian pernah ada momentum bahwa Pak Heni dulu pernah dalam posisi yang mencoba untuk kelihatan wah gitu, dan kemudian mantep gitu, low profile gitu. Bagaimana itu Pak? Monggo. Ya. Oh, jadi mungkin pilihan hidup saya sebagai advokat, gaya dan juga kepihakan saya terhadap perkara-perkara itu sangat individual ya, individualis dan sangat subjektif ya. Artinya tentu tidak bisa ditiru orang lain, dan juga ada juga yang tidak cocok dengan gaya saya, ada yang merasa itu memang tidak pas untuk dunia advokat dan sebagainya ya. Ya tentu itu tergantung subjektivitas masing-masing. Yang tidak cocok itu advokat atau klien nih Pak? Advokat klien memandang gayanya saya mungkin tidak perlu ditiru dan sebagainya gitu Pak. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya saya itu mungkin lahir dari sejarah atau lingkungan ya, atau juga apa yang saya pelajari, karena saya waktu jadi mahasiswa ya, sebelum jadi advokat itu seingat saya kan pernah nonton film. Ya, yang apa itu Pak, film apa? Yang berkesan itu ya. Itu kesan Gandhi. Oh, ya. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Oke. Nah, Mahatma Gandhi itu kan seorang lawyer itu ya. Oh. Iya, dalam film itu kan Ya. dia sebagai lawyer kemudian ingin membebaskan India. Ya kan, dia kan berangkat dari memang dia kelas menengah ya, tapi kan berhadapan dengan penjajahan Inggris gitu. Kemudian dia membela rakyat yang tidak mampu. India waktu itu miskin ya. Dia jadi pengacara
dibayar dan sebagainya waktu itu. Di film itu ya. Iya, iya, iya. Nah, Tahun berapa itu Pak nonton itu? Ya ketika saya jadi Mahasiswa? mahasiswa lah sekitar itulah itu. Jadi itu menginspirasi saya untuk wah kok ideal ya jadi pengacara kayak Gandhi itu dengan gaya pakaian seperti itu. Iya. Kemudian juga cara bicara, cara bergaul, orientasi hidupnya. Ya dia kan inginkan India merdeka gitu ya. Dengan swadesi ya. Dan sebagainya itu yang pertama. Kemudian yang kedua selain itu yang bentuk itu waktu saya jadi mahasiswa itu kan ada gerakan gerakan mahasiswa LBH yang gerakan Pak Artijo ya Pak Artijo Pak dulu Artijo. pertama Tapi ya. itu generasi Buyung ya, Buyung Nasution itu kan dulu advokat senior yang di Ikadin itu ya itu kan membela rakyat betul dan mereka sederhana ya biasa aja tidak sombong kepada junior itu sangat membimbing kepada rakyat dekat dan kepada rejim berani ya dan juga tidak menunjukkan kekayaannya ya walaupun mereka juga kaya tapi ketika di daerah kan merasa biasa saja. Itulah yang membentuk advokat muda terutama di Jogja ya. Yang seangkatan saya itu sangat mengidolakan mereka dan terbentuk seperti mereka. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah saya juga dulu itu dekat dengan Pak Arjo Alkustar ya. Saya kan muridnya Pak Arjo Alkustar, murid di Fakultas Hukum UI. Angkatan berapa Pak? Saya angkatan 80 ya. Saya ngambil jurusan pidana. Waktu itu juga selalu berinteraksi dengan Pak Artijo. Cara berpikirnya saya serap dan cara gayanya juga saya serap, kepiawaian kepada orang tidak mampu ya saya serap lah ya. Itu galaknya diserap enggak Pak? enggak ya. Dulu diajar Pak Artijo kan agak tegang pokoknya di kelas Pak ya. Kemudian kebetulan juga ketika saya diuji waktu saya mau jadi pembela umum waktu itu zamannya pembela umum di LKBA UI itu yang ngetes itu Pak Artijo. Saya dites langsung dengan wawancara dan saya dinyatakan lulus. Wah, saya terima kasih sekali. Padahal Pak Artijo itu kalau uji tidak sembarangan. Ya, banyak orang yang takut diuji beliau. Saya waktu itu diuji dinyatakan lulus, kemudian saya diterima di pembela umum di LKBA UI. Kemudian ketika di LKBA UI lah saya dibentuk menjadi seorang advokat sebagai lawyer itu digodok di situ yang LKBA UI itu penuh perjuangan di situ di dalamnya sampai sekarang. Ciri-cirinya kalau di LKBA itu memang harus jadi orang yang menegakkan keadilan dengan tidak memandang latar belakang ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Tapi ada yang menarik ini Pak dari Pak Henny itu dari background seorang hukum gitu, advokat. Dulu pernah terjun di dunia paranormal itu bagaimana Pak ceritanya? Jadi beliau Pak Henny ini dulu pernah saya lihat kalau di rumahnya itu ada di koran Pak ya, tulisan di koran itu menjadi advokatnya paranormal gitu. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ini gini ceritanya, dulu itu tahun 2002. 2002 itu Indonesia memang zamannya spiritual kuat-kuatnya. 2002?
ya, 2002. 20 tahun yang lalu ya. Ya, 2002. Iya, di 2002. foto itu 2002. Ah, ah. Ya, Orde Baru lah, zaman Orde. Orde Baru. Ini ke transisi reformasi. Nah, itu 2002 itu dunia spiritual, paranormalnya itu baru pada tingkat yang booming. Nah, itu ya booming. Permadi dulu itu Pak ya? Iya, Wah, itu itu dengan booming Permadi. sekali Permadi itu. Dan Bos Edi dan macam-macam. Jadi di Indonesia itu baru booming dunia itu. Media pun juga ada, media Posmo dan sebagainya ya. Ya. Di Surabaya, kekuatannya ada di Surabaya dan di Jakarta. Itu mengubah cara berpikir macam-macam ya. Nah, waktu itu banyak juga paranormal yang spiritual yang merugikan masyarakat secara hukum. Nah, kan begitu. Ya. Saya sebagai seorang hukum tahu banyak penyimpangan di dunia itu ya. Ya, terus waktu itu tidak ada yang berani yang melawan paranormal itu banyak yang tidak berani. Ya, kalau melawan itu tidak berani. Kalau ada misalnya gini, ada pasien atau konsumen itu berhubungan dengan paranormal, kemudian dirugikan baik fisik maupun juga materi misalnya ya, pelecehan dan sebagainya itu ya. Oh, jadi yang dimaksud pelanggaran hukumnya itu lebih ke pelecehannya itu, Pak? Ada pelecehan, ada kerugian material, ditipu atau apa kan ada yang nipu ya. Katanya bisa gini ternyata habis uang atau apa ya, benar-benar. Nah, itu kan banyak tidak minta bantuan advokat. Mereka akhirnya masyarakat cuma diam kalau dirugikan, dan paranormal itu spiritual di atas angin, tidak ada yang melawan. Ya. Malpraktek mereka itu tidak ada yang melawan. Ya, saya melihat ketidakadilan seperti itu, saya memberanikan diri. Ya, saya memberanikan diri. Saya memberanikan diri di Indonesia ini. Saya satu-satunya advokat yang akan melawan paranormal yang merugikan masyarakat. Wah. Saya memproklamasikan. Apa nggak takut, Pak? Sudah. Siapa saja waktu itu, siapa saja yang merasa dirugikan paranormal, harap lapor pada saya, akan saya dampingi untuk memperjuangkan haknya. Saya memproklamirkan itu, dan banyak juga yang minta tolong pada saya. Ya, sampai saya memenjarakan seorang dukun, itu pernah juga. Wah, saya jadi rame, jadi berita nasional itu. Nah, terus saya waktu itu membuat namanya LAPI. Ya, LAPI itu Lembaga Advokasi Paranormal Indonesia. Saya dirikan LAPI itu, ketuanya saya sendiri. Anggotanya ya staf-staf saya itu. Pernah ini nggak Pak dapat? Nah, terus kemudian LAPI itu LAPI itu ada dua sasaran saya. Satu masyarakatnya, kemudian yang kedua paranormal. Paranormal se-Indonesia saya kumpulkan di Jogja. Terus ada simposium hukum untuk paranormal. Wow, keren. Terus simposium hukum untuk paranormal. Iya, kemudian paranormal seluruh Indonesia, ada yang di Tim, ada di Jakarta, kemudian ada Jawa Tengah dan lain-lain, dan ada sebagian sekarang mungkin masih ada juga yang berpraktek ya mungkin ya. Nah, itu saya kumpulkan, saya beri pemahaman hukum. Dalam simposium saya katakan bahwa paranormal itu ketika mereka berpraktek ada loh sisi hukumnya. Jadi ada dimensi hukum. Hukumnya saya bilang ada dua. Kalau tidak wan prestasi, itu perbuatan melawan hukum. Apabila Anda itu merugikan, itu bisa perbuatan melawan hukum. Apabila Anda itu tidak menepati janji, itu namanya wan prestasi. Misalnya mau menjanjikan
menggandakan uang. Jadi paham ya mereka ya. Atau ternyata cuma tipu-tipu. Ya. Nah, tidak jadi uangnya tidak bisa digandakan. Ya toh, berarti aspek hukumnya Anda itu kan berprestasi, menjanjikan 1 juta menjadi 100 juta, itu kan berprestasi. Saya jelaskan paranormal dari aspek hukumnya, bukan dari aspek gaibnya, cara menggandakan atau juga tentang jinnya itu tidak ya. Saya dari aspek hukum. Semua paranormal tak beritahu, suruh mentaati betul. Kalau enggak nanti saudara berhadapan dengan saya. Saya bilang gitu di depan paranormal seluruhnya. Gangguan gaib pernah dapat, Pak? Nah, sebentar. Nah, ketika itu paranormal juga saya juga heran ya. Seluruh paranormal Indonesia itu juga tidak berani yang membantah saya, malah senang sekali bertemu sama saya. Satu-satunya ini ada orang hukum ngejak dialog itu begitu. Waktu itu, dan akhirnya waktu itu dunia paranormal berkuranglah tipu menipu dan sebagainya. Jadi saya itu hukumnya bukan saya itu seorang paranormal. Terus kemudian tadi ada tanya apa saya pernah di gangguan gaib gitu, Pak. Ini sekaligus ini, Pak, tips, Pak. Jadi supaya teman-teman lawyer atau orang di luar sana kalau mereka berhadapan dengan yang ngakunya dukun atau paranormal juga berani. Tips-tipsnya itu bagaimana itu? Begini, itu begini, saya itu hanya pakai ilmu dasar. Saya tidak pernah melakukan laku-laku seperti spiritual, itu tidak pernah. Tapi kebablasan orang itu mengira saya itu maka itu saya dianggap paranormal. Itu nanti yang akan saya tipis ya. Saya itu bukan paranormal. Tapi saya itu hanya berkeyakinan begini. Kalau kita itu jalannya putih, ya putih benar, ilmu hitam itu tidak akan bisa mengalahkan. Saya keyakinannya seperti itu. Makanya seluruh paranormal saya tantang kalau mau merugikan masyarakat ya berhadapan dengan saya kan begitu. Dan prakteknya alhamdulillah saya itu nangani enggak pernah mereka itu menyalahi saya, itu enggak pernah. Enggak pernah, ya mungkin sudah takut dulu mereka ya. Terus kemudian yang kedua, memang saya pernah nangani yang berhubungan dengan seorang dukun. Saya diberitahu saya itu klien saya minta, Pak, ini ada dukun yang pelecehan kepada anaknya, pelecehan seksual ya. Saya mohon, Pak, ini dukun ini targetnya masuk penjara, Pak. Itu saya bilang siap, saya begitu. Kemudian saya laporkan ke polisi, kemudian kejaksaan, jaksanya saya lobby, kemudian sampai ke pengadilan negeri ya, kemudian diadili ya dihukum. Selama perjalanan proses penegakan hukum itu saya aman-aman saja. Jadi kita nggak boleh takut, Pak ya? Nggak pernah takut. Kalau takut malah kena, Pak. Iya. Tapi bilangnya klien saya itu rumahnya selalu ada dilempar. Iya, ada suara-suara, ada macam-macam ya dunia-dunia yang sering diceritakan oleh mereka itulah. Katanya rumahnya gentengnya gimana. Itu. Tapi ya tetap selamat. Nah, itu artinya kita itu yakin kalau kita putih, insya Allah yang hitam itu kalah. Itu keyakinan dan terbukti empiris. Nah, sekarang saya sudah melepaskan di dunia paranormal dalam pengertian advokasi. Karena apa? Karena orang itu kebablasan mengira saya paranormal. Jadi saya malah jadi ketakutan sekarang ini. Sekarang itu saya ketakutan karena dianggap orang, wah itu Pak ini paranormal tuh. Saya takut. Mengapa takut? Karena saya tidak bisa apa-apa. Nanti dikira saya bisa apa-apa kan repot. Jadi saya tinggalkan semua itu dunia itu. Dari praktisi masuk ke dunia paranormal, sekarang kok sering dipanggil Pak Ustadz, Pak.
Oh, iya. Ini gimana Pak? Perjalanan hidupnya menarik ini Pak. Ya, artinya Pak Ustadz begini. ya. Pada usia tertentu Iya. itu dunia religius itu apa? Menyentuh ya. Akhirnya memang agama itulah menurut saya menjadi ketenangan hidup. Nah, makanya advokat itu melajari agama itu penting supaya tahu jalan hidup. Iya. Nah, dengan itu saya mempelajari agama lebih intensif. Nah, kadang-kadang diminta untuk yang ngisi-ngisi lah tentang hidup, tentang apa. Nah, sekarang ini saya malah berkeyakinan. Setelah saya akhir-akhir ini saya memperdalam hukum waris Islam. Oh. Ya, sekarang Alright, saya Pak. spesial ke situ. Ya, Itu ilmu yang jarang loh Pak. iya, nah itu Ilmu yang begini. jarang tahu ini. Jadi fase kehidupan saya itu pada awal-awal perkara, awal-awal profesi saya itu saya menangani yang umum-umum, Ya. general, ya. Jadi fase pertama itu saya tangani masalah narkoba, masalah penganiayaan, masalah macam-macam pidana ya, maupun perdata ya. Ya. Itu saya sidang umum-umum itu ya. Ya, artinya dan anehnya juga ketika saya nangani perkara itu mesti nangani yang ketemu yang aneh-aneh itu. Ya, Aneh-aneh gimana itu? aneh-aneh dan spektakuler ya, spektakuler dan kadang-kadang diliput oleh media rata-rata ya. Ya, contohnya yang apa dulu pernah diliput sampai Kompas TV ya. Oh, yang narkoba itu. Narkoba itu kan Ya. karena seorang yang sakit, Ya. karena orang sakit, maka dia pakai ganja untuk menghilangkan Pengobatan. rasa sakit. Ya. Jadi terdakwa itu makainya karena keyakinan pengobatan kan. Ya. Nah, waktu itu kan menjadi Heboh itu. nasional Iya, itu heboh itu. Ya, saya itu perkara-perkara seperti itu ya. Yang sering saya tidak tahu, alhamdulillah oleh Allah itu diberi perkara yang seperti Menarik, itu menarik, ya menarik ya. Nah, itu awal itu. Kemudian di pertengahan tadi itu saya itu dunia paranormal. Terus yang terakhir setelah meninggalkan paranormal itu saya pada hukum Islam, waris Islam. Nah, waris Islam itu mengapa kok saya terjun di dunia waris Islam? Ini ya seperti itu. Ceritanya seperti paranormal. Kalau paranormal kan tidak ada. Iya. Tidak ada yang berani. Iya toh? Satu-satunya toh. Nah, di dunia advokat juga belum ada yang menekuni hukum waris Islam. Ya, benar. Nah, alhamdulillah saya tiba-tiba itu diberi ilmu oleh Allah, itu saya tidak tahu. Tahu-tahu kok bisa mengerti secara gamblang itu tentang hukum waris Islam. Terus tiba-tiba menemukan metode mengajar itu dengan mudah kepada orang dengan metode tertentu, kemudian dengan 3 kali 4 kali orang bisa langsung mengerti. Nah, itu tiba-tiba saya kok mendapatkan sesuatu seperti itu. Ya, kalau di dunia mungkin ya semacam ilham atau apa ya. Ya, terus saya beranikan. Maka saya memproklamirkan juga sekarang ini di satu-satunya di Indonesia kantor advokat yang mengajarkan secara sistematis ya, dan juga secara sodako ilmu, kan tidak bayar itu. Iya. Nah, itu hanya kantor saya, Legal Center 97. Iya. Di Indonesia itu satu-satunya kantor advokat yang mengajarkan hukum waris Islam hanya di Legal Center. Dan ini tercatat dalam sejarah nanti bahwa satu-satunya. Dan sampai sekarang ini itu belum ada yang meniru. Iya. Kantor advokat loh ya. Benar. Jadi ini juga unik, Pak.
Ya, ini mudah-mudahan ini nanti akan menjadi apa akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sekaligus informasi, Ah. Pak Henny ini juga ada kantor namanya Legal Center 97. Itu bertempat di Jalan Taman Siswa 97 ya. nomor 97 Kota Yogyakarta. Ya, Ya. itu di situ sering sekali hampir setiap bulan, bahkan kadang setiap minggu Pak ya. Ya, Jumat, Itu Jumat pagi. ya, Jumat pagi itu menyelenggarakan pelatihan hukum waris. Dan itu banyak sekali loh Pak advokat-advokat yang kemudian Ya. silih berganti untuk mempelajari Ya. hukum waris itu banyak sekali. Jadi yang di situ yang belajar itu adalah tokoh masyarakat, kemudian advokat muda atau yang lama. Yang uniknya lagi advokat-advokat yang mau nangani perkara itu belajar di situ nyocoki gugatannya apakah kira-kira sudah benar atau tidak. Iya, iya. Nah ini juga bagi saya aneh juga ini. Wah ini tempat untuk Itu konsultasi gratis tuh Pak. iya. Nah jadi seperti itu Pak Ilham. Jadi yang terakhir saya berkecimpung itu dan ingin mengembangkan target saya nanti apa nanti itu banyak advokat-advokat yang bisa memperjuangkan keadilan hukum waris Islam seluruh Indonesia dan ini sudah nyebar kemana-mana. Oh iya. Nah jadi itu perjalanan saya seperti itu Pak Ilham. Mudah-mudahan yang terakhir ini yang terakhir saya kira ini kalau dilihat fase kehidupan saya Spiritual, Pak. Iya itu saya kira ya hukum waris Islam yang terakhir. Iya. Ya kalau paranormal tadi kan di pertengahan umur. Nah ini kan sudah hampir ke sana ya berarti ya saya menekuni itu. Kalau di ini Pak, dunia kebudayaan. Jadi saya dulu waktu ikut Pak Henny itu pernah ada undangan datang untuk Pak Henny Astianto, tetapi tulisannya bukan advokat. Saya kaget, tulisannya budayawan. Tulisannya budayawan. Ya, Nah, ya. terus kemudian saya juga pernah menemukan, mungkin jarang yang tahu ini Pak, ini jarang yang tahu, menemukan buku tulisannya Permadi kalau nggak salah, Purwadi kalau nggak salah itu Pak Henny masuk sebagai salah satu 100 tokoh yang akan mempengaruhi Indonesia di masa yang akan datang. Ini beneran, ini jarang ada yang tahu Pak. Pak Henny Astianto masuk sebagai salah satu tokoh yang akan mempengaruhi Indonesia di masa yang akan datang. Dan bahkan kemarin sempat Pak Henny menjadi produser ketoprak Pak ya. Oh iya. Pak, produser ketoprak gitu kan. Nah, susah nggak Pak? Susah mana Pak menjadi advokat atau menjadi produser ketoprak itu? Susah mana Pak? Ya, jadi gini Mas Ilham, saya itu otodidak sebetulnya ya. Jadi saya memang dari kecil itu hidup di lingkungan budaya, budaya Kota Gede. Saya suka nonton wayang, nonton ketoprak, dan teman-teman saya kan juga pemain ketoprak, ya. Kemudian juga ya itulah, maka dari kecil itu sebetulnya saya suka yang seni-seni itu. Tanpa saya harus sekolah di yang jurusan seni. Jadi saya hanya dididik lingkungan, kemudian bergaul dengan seniman-seniman. Nah gitu loh Mas. Nah kebetulan waktu itu saya juga ada keresahan bagaimana gatuke atau menyatukan antara seni dan hukum. Maka waktu itu saya buat sinetron sebelum ketoprak ya. Sebelum ketoprak itu saya produser dari sinetron. Sinetron yang November Entertainment itu ceritanya adalah berbasis hukum. Jadi sengketa waris, ada tentang rumah sakit, macam-macam itu ya. Saya buat sinetron yang ditayangkan di TVRI Jogja itu berseri. Dulu dengan Pak siapa itu Pak? Ya, dengan almarhum Pak Brisman.
Sekarang sudah meninggal ya. Pak Usman, nggih. Nah, jadi saya itu mengkombinasikan. Waktu itu jadi produser, saya juga jadi pemain, saya juga termasuk yang nulis juga skenario-nya itu. Nah, jadi satu waktu itu tuh. Nah, dan itu karena ada keresahan saya, bagaimana penyuluhan hukum lewat sinetron waktu itu. Ya, saya idealis itu waktu itu. Jadi sampai dalam artian itu berseri dan ditonton orang Jogja itu. Ya. Orang itu. Dan saya ya kalau dari materi tombok ya. Iya, karena itu saya biayai sendiri atau biaya sendiri, main sendiri, dialem sendiri, ya toh. Apalagi dulu buat film mahal, Pak. Iya, Kalau tapi sekarang waktu lebih- mampu, lebih ini. waktu itu saya mampu, karena waktu itu saya minta juga sponsor dari teman-teman Ya. untuk mensponsori. Dan waktu itu yang saya ingat mau produksi, saya belum punya uang. Nah, Terus kemudian saya cuma punya motor waktu itu ya. Nah, motornya saya jual untuk buat sinetron hukum itu. Wah. sampai jual motor, Pak. Iya, Itu benar. beneran. Iya, Ya Allah. Tapi hidup saya jadi seneng gitu loh. Iya, iya. Jadi iya. ceritanya saya itu pernah jual sinetron. Berapa sinetron? Berapa ini, Pak? Berapa Dulu episode? serinya sampai 15 lebih ya. 15. Tapi pernah itu tadi saya itu pernah sudah harus tayang produksi belum punya uang, adanya motor ya saya jual motor. Kan saya produser toh. Iya. Jadi tidak hanya produser ketoprak, pernah jadi produser Iya, film, iya, film penulis itu. naskah, Iya, waktu itu ya. yang Nah, membiayai. kemudian Oke. setelah itu saya pengalaman jadi produser sinetron, tapi setelah itu kan sinetron menjadi turun, Ya. sudah kalah saing ya. Nah, kemudian saya baru tergabung di komunitas itu, kemudian buat itu baru produser ketoprak. Jadi ketoprak itu pengalaman ketika buat sinetron, maka saya jadi produser dari ketoprak. Nah, ketoprak pun itu juga ada unsur-unsur hukumnya di situ. Ya, saya beri masukan pada sutradara sama penulis. Biasanya cara kerjanya gini, ada seorang penulis, kemudian ada sutradara, kemudian saya lihat naskahnya, wah ini aspek hukumnya belum ada ini, ya dimasuki kata-kata di dialog di sini di situ, ya saya gitu. Gitu. Apapun kiprah Pak Henny selama ini berbagai macam bidang itu selalu ada relasinya dengan hukum. Oh berarti. iya, jadi Selalu ada setiap relasinya saya dengan hukum. bergerak itu harus ada unsur hukum. Jadi misalnya saya pengajian, ngisi pengajian, Ya. itu mesti saya tentang keadilan. Ya, saya masukkan hukum. Itu saya nulis puisi, ya toh, Ya. puisi di media sosial. Ya. Dan saya beraspek hukum. Ya toh, buat sinetron, ya hukum. Buat ketoprak, ya hukum. Buat film besok ini ya hukum. Ya, karena memang orang hukum ya basisnya hukum ya harus ada di situ, walaupun medianya macam-macam kan begitu. Nah, itulah yang mungkin membedakan kepada teman-teman. Ya, kalau teman-teman kan mungkin tidak minat lah ya. Kalau yang pinter saya kira banyak lah, advokat pinter buat sinetron itu juga banyak, atau yang buat puisi juga banyak lah. Cuma yang terus minat itu kan mungkin waktu dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya ada sedikit lah waktu sehingga ya saya gunakan. Dan alhamdulillah itu disambut itu pengertiannya ya, maksud saya itu ya semua dilihat kalau produksi saya gitu ya. Tapi yang ngecam berapa saya juga tidak pernah memantau ya. Iya, yang ngecam lah yang pernah saya pantau. Yang penting saya enjoy, senang, hidup itu kan yang penting kan senang. Benar. Iya lah gitu. Makanya demi kesenangan tadi itu ya
tombok enggak masalah. Nah, di dunia pengacara pun begini, dunia pengacara pun. Karena kita itu kan intinya advokat itu menegakkan keadilan. Ya. Uang itu bagian dari mungkin konsekuensi. Ya. Tapi kan bukan tujuan satu-satunya uang. Benar. Nah, banyak perkara yang saya itu malah tombok. Ya, tombok itu artinya bensin sendiri kadang-kadang, ya toh. Atau malah kadang-kadang kliennya malah kita jajaki atau apa itu. Ya. Atau malah tidak bayar itu dan sebagainya. Itu ya saya nikmati aja. Karena memang perkaranya menarik, saya senang dan ini dibutuhkan masyarakat, ya enggak apa-apa. Gitu. Dan itu nilai di hati itu kadang-kadang saya lucu juga ya, tapi saya enggak tahu ya teman-teman ya, saya enggak tahu. Jadi kalau nilai ada perkara itu yang ada duitnya dengan yang tidak ada duitnya itu pada tingkat tertentu ya, itu kok malah rasanya seneng sing nggak ada duitnya. duitnya. Karena ya tidak duitnya itu biasanya satu kita dapat tantangan. Ya. Karena biasanya orang yang tidak punya duit kan tekanannya malah banyak kan. Benar. Itu seneng. Akhirnya kita dapat tantangan loh. Kalau yang ada duitnya kan perkara yang tidak ada tantangan. Benar. Nah, yang kedua biasanya itu yang tidak ada uangnya itu menjadi perhatian masyarakat. Oh. Iya tuh. Jadi kasus-kasus sosial gitu Pak ya? Iya. Kemudian yang ketiga yang tidak ada uangnya itu biasanya malah masuk di media apapun. Wartawan seneng karena apa? Ini kan suatu yang spektakuler tuh. Kalau perkara yang ada duitnya itu tidak mengandung news dalam dunia jurnalistik ya. Iya. Iya toh. Kalau seorang kaya atau berperkara itu tidak bisa dimuat di media. Inginnya privat Pak ya? Karena apa? Ini kan tidak mengandung news. Tapi kalau orang miskin, orang miskin ini kena persoalan hukum itu malah kadang-kadang mengandung news. Nah kita ini terlepas ikhlas dan tidak ikhlas ya terpaksa terbawa oleh media itu ya diwawancarai itu. Iya. Tapi kalau kita nangani perkara besar, ada uangnya besar kan malah tidak diwawancarai wartawan. Iya. Ya wartawan tidak mau ngapain mewawancarai yang ada uangnya. Iya enggak? Iya itu publikasi benar. Bagi advokat juga. Benar. Ini terlepas ikhlas ya, terlepas pahala ya. Dan juga pahalanya itu menurut saya lebih besar yang uangnya tidak ada daripada yang ada uangnya loh. Iya, benar. Karena kalau yang tidak ada uangnya itu kan pahalanya besar. Kita nolong orang yang termarginalkan itu kan pahala, sudah dijanjikan, ada hadisnya itu. Orang yang menolong orang lemah ya pahala. Dan ini berkaitan erat dengan salah satu buku Pak Hendy yang sampai sekarang masih banyak beredar di pasaran, Gusti Orasari. Oh iya. Jadi Pak Hendy ini juga menulis buku judulnya Gusti Orasari, artinya Tuhan tidak tidur nih Pak ya. Atau Allah tidak tidur, yang kemudian untuk menjadi hope, harapan untuk orang-orang yang teraniaya dan lain sebagainya. Atau mungkin bagaimana? Itu buku itu ceritanya apa Pak sebenarnya Pak? Oh iya, jadi Gusti Orasari itu sebetulnya religiusitasnya tinggi, artinya kan filosofis. Iya, Allah itu kan ada, Allah ya selalu hidup ya, tidak ya. Artinya melihat hambanya mau berbuat apa atau kamu itu kan begitu ya. Nah isinya kan itu Jawa ya, isinya isi petuah-petuah Jawa yang masyarakat umum sudah tahu. Nah itu hanya menuliskan kembali falsafah Jawa itu sebetulnya. Itu sudah menjadi pengetahuan secara lisan di masyarakat Jawa.
Sehingga orang Jawa kalau baca itu, oh ya gini toh, oh iya memang gini gitu. Dan insya Allah itu bermanfaat dan ya banyak yang sudah baca ya. Iya, banyak yang sudah baca. Dan bukunya sampai sekarang masih ada. Itu pada dari zaman saya kuliah, Pak, sampai sekarang itu masih selalu ada itu, selalu tersedia di toko-toko buku. Dan itu juga unik, dalam artian unik sampai sekarang kelihatannya yang judul Gusti Worasari, judul itu loh ya. Belum ada yang menggeser ya. Nah, itu mungkin tidak berani menggeser. Itu yang hanya judulnya ya Gusti Worasari ya begitu ya. Iya, benar-benar. Oke, mungkin yang terakhir Pak Henny, bagaimana kemudian untuk masyarakat umum pendengar tips-tipsnya dalam menghadapi atau kemudian memahami hukum? Karena kita kemudian banyak melihat, apalagi Pak Henny selama ini kan bergerak di dunia pemberdayaan masyarakat dari berbagai macam lintas dan bidang untuk kemudian memberikan penyuluhan, pengarahan, dan pengetahuan hukum. Kalau tipsnya Pak, untuk masyarakat umum terhadap hukum itu bagaimana sebenarnya? Ya, kalau masyarakat awam ya, yang penting aja diasah kebenaran, jadi keadilan. Artinya nilai keadilan, nilai kebenaran itu tidak usah belajar yang terlalu rumit, sudah ada di hati masing-masing. Ya, ini merasa diperlakukan adil atau tidak itu sudah terasa. Nah, itu bagi masyarakat umum. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, menurut saya ya masyarakat carilah pendamping, pencari keadilan itu, yaitu ya advokat-advokat itu. Carilah di kantor-kantor LBH atau advokat pribadi-pribadi. Itu banyak sekali sebetulnya advokat yang ingin bantu masyarakat itu. Cuma karena mungkin informasi itu kadang-kadang tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Sehingga sekarang memang dibutuhkan itu sekarang di masyarakat itu informasi-informasi tentang LBH, tentang kantor advokat dan sebagainya. Sehingga kalau merasa sudah merasa diperlakukan tidak adil, sudah lari ke sana saja, rumusnya saya kira gitu. Jadi tidak usah terlalu rumit lah, mencari harus tahu pengetahuan hukum daki-daki, tidak usah. Yang penting hati merasa wah saya diperlakukan tidak adil, ya udah ke sana aja menurut saya gitu. Nah, kemudian saran saya kepada teman-teman ya, teman-teman advokat terutama yang muda maupun juga LBH itu mari kita gunakan waktu ya tidak harus 100% lah, ya mungkin 20% lah itu untuk mendampingi para pencari keadilan yang tidak mampu itu betul-betul didampingi, dan insya Allah hidupnya ya akan baik lah kalau memang bahagia itu, seneng Pak ya? Ya minimal seneng lah ya, terlepas pahala ya, seneng ya, yang penting sudah seneng, happy. Karena nangani perkara yang seperti itu menyenangkan dan tantangan. Dan advokat kalau tidak ada tantangan menangani perkara itu tidak indah hidupnya. Datar tuh, misalnya rutinisme nangani perkara langsung dapat uang, itu kan datar hidupnya. Tapi kalau ada advokat ini berhadapan klien tidak bisa bayar, kemudian kliennya diteror oleh pihak yang kuat, ya toh, terus kita juga mungkin termasuk diteror itu ya oleh kekuatan lain yang lebih besar karena berhadapan dengan mereka kan. Nah itu seni hidupnya itu. Jadi advokat itu seni, artinya ya pernah diteror, pernah menghadapi orang diteror, nah itu menyenangkan. Nah kalau advokat diteror menyenangkan Pak ya? Iya, jadi advokat itu belum indah kalau belum pernah diteror. Iya, loh saya itu dulu menangani perkara itu ya waktu zaman orde baru ya, waktu baru itu kan saya nangani yang lawannya itu struktural, kemudian
karena mereka itu bisanya hanya apa PKI kan no, Ya. waktu itu. Nah itu kebetulan ada teman saya di Sospol. Ya. Ya, zaman dulu kan di monitor Sospol ya. Ya. Nah teman saya itu pas ngomong ketemu saya, Hen, hati-hati lu, gue lu ya, kamu kan dampingi perkara itu toh. Nah itu sudah dicapai KPK itu. Oh iya, saya ketawa aja. Nah gitu, zaman dulu loh. Itu mirip Yap Chan Hin, Pak ya. Iya. Dulu dia juga iya. sangat tidak setuju dengan PKI, tapi kemudian dia tetap mendampingin. Nah, waktu itu saya bukan nangani PKI-nya, bukan. Oh, iya. Nah, ini kasus waktu itu ada kasus pembebasan Oh, struktural gitu, namanya pemerintah. tanah ya, Ya. waktu itu. Nah, terus kemudian ini di PKI-kan itu. Oh, Artinya iya. diisukan bahwa ini yang apa Gaya-gaya Orde yang Baru menuntut kerugian tanah itu PKI itu. Iya, iya. Nah, itu di Sospol Heeh. itu itu semua nih gerakan PKI ini. Nah, itu termasuk pengacaranya itu. Waktu itu ketemu saya ya bagian Sospol, intelnya Sospol itu. Hen, kamu itu soal di PKI kan, hati-hati kamu. Oh iya loh, saya ketawa aja loh. Ya udah, toh kalau saya ditangkap nanti yang nangkep kan ya teman saya sendiri ya. Banyak banget Pak kesempatan ini berbincang dengan Pak Eni, banyak banget pelajaran hidup. Saya sebagai advokat muda di sini juga banyak sekali belajar dari Pak Eni. Terima kasih, semoga Pak Eni selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam perlindungan Allah Pak Eni, dan selalu menginspirasi. Ya, mudah-mudahan saya masih bisa mendampingi advokat-advokat muda, dan saya memang ingin mendampingi terus dengan anak muda, bergaul anak muda. Nah itu kalau selalu bergaul anak muda kan semakin muda terus. Sekian. Oke, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian podcast atau wawancara dengan Pak Heni Astianto. Jika ada yang suka silakan di like, jika kurang suka silakan di dislike. Kita bebas, kita nggak
Iya. Jadi